kami meminta persetujuan fraksi-fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, berikutnya kami menanyakan sekali lagi kepada seluruh anggota, apakah rancangan undang-undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Terima kasih. Prabowo melucuti demokrasi semakin compang-camping. Jika merujuk dari draft RUU TNI, bukan hanya 16 kementerian yang bisa diduduki oleh militer aktif, bisa jauh lebih banyak bergantung dari kebijakan presiden. Bayangkan, jangan-jangan ke depan boleh jadi gubernur, wali kota, rektor, hingga kepala desa bisa diisi oleh tentara aktif. Mengerikan sekali jika imajinasi tersebut kejadian. Kenapa menakutkan? Sesederhana, para militer ini tidak bisa dihukum melalui peradilan sipil. Mereka selalu berlindung di balik peradilan militer. Dampaknya, para pejabat yang diduduki oleh tentara aktif semakin tak tersentuh oleh hukum. Mereka berpotensi semakin sewenang-wenang dalam mengelola negara. Indonesia bukan hanya gelap, tapi semakin pekat. Waktu kampanye bilangnya mau menyiapkan 19 juta lapangan pekerjaan. Itu maksudnya lapangan pekerjaan buat circle lu sendiri kan? Selamat siang teman-teman, kita ada di depan gerbang DPR di mana banyak masyarakat yang mendukung RUU TNI. Coba kita tanya satu-satu kira-kira kenapa mereka mendukung untuk disahkan. Silakan Mas. Kenapa mendukung Mas? Nggak tahu. Oke. Ini kita ada yang mendukung ya, hebat sekali mendukung RUU TNI. Kira-kira kenapa Mas mendukung RUU TNI? Gak apa-apa Mas, dijawab aja, gak apa-apa, santai aja Mas. Tapi mendukung ya? Mendukung. Tapi tahu kenapa gitu ya? Oke, gak apa-apa. Sama yang sama. Gak tahu juga Mas. Oke, siap. Makasih. Gue mau bahas suatu hal yang lebih penting daripada selain donatur dilarang ngatur. Dan gue membutuhkan kalian yang belum tahu untuk turut khawatir dengan perihal ini. Selain TNI dilarang ngatur. Nggak kayak gitu sama sekali. Udah ngapain itu buat hook doang. Sekarang tuh lagi zamannya ngomong tanpa mikir. Jadi intinya besok 20 Maret 2025 RUU TNI akan disahkan menjadi undang-undang di rapat paripurna DPR. Stop. Cara ngomong lu ribet, Dov. Kalau lu mau orang ngerti, lu harus ngejelasin kayak lu ngejelasin ke anak kecil. Kenapa gitu? Percaya sama gue udah ngelakuin ini 3 hari terakhir. Besok tanggal 20 Maret ada peraturan baru buat tentara Indonesia. Tapi peraturannya bisa mempersulit kalian semua dan kalian harus patuhin. Termasuk kalian yang tinggal 100 kilo. Nah, ada beberapa pasal yang potensi menjadi masalah. Salah satunya adalah pasal 7 ayat 2. TNI bisa ikut campur dalam menanggulangi masalah cyber yang dianggap mengganggu keamanan negara. Rumusan pasal ini bersifat karet dan berpotensi disalahgunakan. Yang Andovi maksud, tentara kita boleh ikut campur urusan internet kalau ada yang dianggap berbahaya untuk negara. Tapi tidak ada patokan yang jelas apa yang membuat negara ini dalam bahaya dan bisa disalahgunakan pemerintah supaya mereka jadi anti kritik. Kalau begini, mereka bisa bilang apa aja yang di internet itu berbahaya sesuka hati mereka, termasuk konten selain donatur dilarang. Next, pasal 47 ayat 6, prajurit dapat menduduki jabatan pada kementerian dan lembaga tertentu yang diatur oleh peraturan pemerintah. Ini berpotensi menjadi masalah karena tolak ukur peraturan pemerintah itu dari mana? Nah, sebenarnya ada beberapa pasal lagi yang mungkin berpotensi mengembalikan duit fungsi TNI. Yang Andovi maksud, tentara di Indonesia bisa dapat posisi di pemerintah tanpa alasan yang jelas. Yang berbahaya, gimana nanti kalau pemerintahan kita isinya cuma satu keluarga besar doang, apalagi kalau keluarganya NPD semua. Dan kenapa duit fungsi TNI itu berbahaya? Karena beberapa tentara itu bawa senjata, dan bayangin yang bawa senjata masuk ke pemerintahan, mereka bisa lebih kuat dari pemerintahan kita dan ngontrol semuanya. Kalau gini sih udah lebih parah dari drama gue kemarin. Yang paling parah itu prosesnya. Rapat Dewan Bintang 5 tertutup. Besok udah hamin 24 jam nih, kita masih belum ada draft RUU TNI final dan fixnya mana. Kita nggak tahu, bisanya kita di gaslight nih ngomong, enggak kok Andovi Excel, pasal ini nggak ada, pasal ini lu ngomong apa? Kita bisa di gaslight karena draftnya tuh belum ada. Kok lu nggak bantuin gue bahas soal gaslight ini sih? Andovi, manipulasi, gaslight, sistem kebut semalam itu budaya Indonesia. Nggak usah dijelasin, mereka juga udah ngerti. Nggak ada bedanya sama lawan gue kemarin. Emang lawan lu kemarin siapa sih?
Selamat sore Bapak Ibu, kami dari Koalisi Reformasi Sektor Keamanan, pemerhati di bidang pertahanan, kami menuntut agar proses pembahasan revisi Undang-Undang TNI dihentikan karena tidak sesuai dengan proses legislasi. Ini diadakan tertutup Bapak Ibu. Woi, Anda mendorong. Teman-teman, bagaimana kita kemudian hari ini direpresif? Kami menjalankan fungsi pengawasan sebagai masyarakat sipil. Kami menolak adanya pembahasan di dalam. Kami menolak adanya dui fungsi ABRI, teman-teman. Bapak Ibu yang terhormat, yang katanya ingin dihormati tapi justru menyakiti rakyat, hentikan proses pembahasan RUU TNI. Hentikan! Hentikan Bapak Ibu! Bang, RUU TNI ini apa sih? Kok pada heboh banget orang-orang? Menarik nih, dari kemarin viral banget dan banyak public figure yang nolak hal ini. Kita bisa lihat nih, ada Fedi Nuril, Ko Ernest, Joko Anwar, dan masih banyak lagi. Tapi kenapa sih pada nolak keras kayak gini? Kita cek Tempo dan Bijak Memantau. Banyak yang bilang kalau RUU TNI ini disahkan jadi kayak orde baru. Masa pemerintahan yang saking parahnya sampai digulingkan sama seluruh rakyat Indonesia. Emang separah apa sih orde baru itu? Nih, Bang Panji ngejelasin gimana orde baru buat kita yang belum lahir atau nggak ngerasain era itu. Bang Panji bilang orde baru itu hening, gak ada penangkapan korupsi, gak ada berita yang macam-macam. Tapi heningnya ini bukan karena damai, tapi karena mencekam. Korupsi tetap ada, tapi gak ketahuan. Karena setiap ada yang berusaha cerita tentang ini, orangnya hilang. Bijak Memantau juga udah bikin postingan yang gampang dimengerti tentang ini. Kita baca 4 alasan kenapa tentara di jabatan publik bahaya buat kita. 1. Tentara punya histori banyak pakai kekerasan buat intimidasi masyarakat di era orde baru. 2. Cara kerja tentara komando hierarkis. Perintah atasan harus diikutin, nggak bisa didebat. 3. Bakal susah buat warga protes kebijakan pemerintah kalau nggak sepakat karena takut diintimidasi kekerasan. Last but not least, apa sebenarnya urgensi TNI jadi makin banyak dudukin jabatan sipil di luar instansi pertahanan? Karena kemarin ada berita ini, rapat diam-diam di hotel. DPR diduga ingin kebut revisi UU TNI. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Bro, jelasin ke gua kenapa dui fungsi itu sangat berbahaya. Rumit atau sederhana? Sederhana. Di satu perusahaan ada 15 divisi, marketing, SR, produksi, distribusi, keuangan, dan lain-lain. Posisi ketua divisinya kosong, belum ada yang isi. Terus perusahaan itu mau hire orang, tapi CEO merubah kualifikasi yang bisa jadi ketua divisi. Syaratnya hanya satu, sedang menjabat satpam di perusahaan itu. Lah, kok satpam? Kenapa lu heran? Ya heran lah. Emang satpam bisa jadi ketua divisi marketing, SR, produksi, dan lain-lain tadi? Taruhlah bisa. Masih sedikit heran sih. Kan kompetensinya juga beda, alat kerjanya juga beda. Nah, fun fact-nya, mereka akan jadi ketua divisi, tapi juga akan tetap jadi satpam. Gimana? Makin pusing kan? Ya lu mikir aja, mana bisa ngerjain dua tugas yang sangat berbeda kayak gitu? Apanya yang gak bisa di perusahaan itu? Aturannya tinggal di otak-atik. Gimana kebutuhan? Kalau gitu bisa hancur tuh perusahaan. Kata para penjilat sih enggak. Justru dengan diisi satpam, perusahaan akan semakin kuat. Kuat endasmu. Dan sambil kerja sebagai ketua divisi, mereka akan tetap membawa pentungan. Wah, gimana nasib para karyawan di sana nanti? Tertekan banget dong. Ngelawan dikit bisa diketok. Masih standar sih diketok. Kalau masih ngelawan, bisa jadi hilang tuh karyawan. Waduh, ngeri banget. Oh ya, satu lagi. Perusahaan itu pernah melakukan hal yang sama 30 tahun yang lalu. Dan perusahaan itu hancur. Lebih bodohnya lagi, mereka ingin mengulanginya. Berapa banyak saya mendapatkan pesan WA dari perwira tinggi dari mulai bintang 4, bintang 1, 4, 3, 2, 1, dan kolonel serta lulusan akademi militer lainnya. Resah dengan kasus Teddy ini. Oke, sebagai letnan kolonel, mestinya dia adalah komandan batalion. Nah, jangankan komandan batalion. Teddy sebelum ini diberikan jabatan wakil komandan batalion Infanteri 328 Pararaider Kostrad, tapi tidak pernah ditempati sejak setahun lalu, Februari 2024 sampai sekarang. Negara lagi-lagi dirugikan. Seharusnya posisi ini ditempati perwira yang lain aja, sehingga batalion ini punya wakil komandan batalion, bukan kosong seperti ini. Jadi ini main-main. TNI kita kembali ke era zaman Jenderal Nagabonar. Ini memalukan, Bung. Bagaimana seorang perwira pertama? Mohon izin komandan, kok publik yang nolak RUU TNI malah dibilang kurang kerjaan? Bukannya TNI yang kurang kerjaan, makanya butuh duduk di jabatan sipil. Bukannya banyak ribuan perwira yang non-job, jenderal yang non-job, makanya butuh dikasih kerjaan. Mohon izin komandan, bukannya Kementerian Pertahanan itu adalah kementerian dengan anggaran terbesar di Republik ini. Kok bisa masih ada prajuritnya yang non-job? Mohon izin komandan, tolong kami dijelaskan. Mohon izin komandan, kok publik yang nolak RUU TNI untuk masuknya kembali dui fungsi TNI, kok malah dibilang otaknya kampungan? Bukannya Pak SBY yang juga merupakan lulusan Akmil, itu juga bicara soal kalau TNI aktif mau duduk di jabatan politik dan sipil, harus mundur dulu.
Apakah beliau kampungan? Tapi kalau emang kita yang nolak dui fungsi dibilang kampungan, gue bangga dengan bilang otak gue adalah kampungan. Mohon izin komandan, katanya kan mau satu lingkungan sama sipil. Tapi kok ada beda pendapat, pandangan kritis malah alergi. Malah dikatain balik, menantunya bilang otak kampungan, mertuanya bilang wajah kau gelap, sama aja. Mohon izin komandan, hari ini ada CSN yang lagi nganggur. Ada PHK di mana-mana, Gen Z susah nyari kerja. Tapi kok TNI aktifnya mau ngambil double job, kerjaan TNI sama kerjaan sipil. Utamain dulu dong warga sipilnya komandan. Dan untuk teman-teman semua, cara paling gampang untuk tahu produk undang-undang itu bermasalah atau enggak adalah ketika ia mencurigakan. Dan per hari ini DPR membahas RUU TNI secara diam-diam, ngebut bukan di kantor tapi Hotel Fairmont Jakarta yang mewah itu. Di tengah efisiensi lagi. Mencurigakan nggak? Banget. Gue udah pernah bahas sebetulnya kenapa kita perlu menolak dui-fungsi bahkan multifungsi TNI. Coba lo scroll sendiri di video ini. Tapi secara intisarinya adalah kalau prajurit bersenjata aktif duduk di jabatan sipil, maka ada ketimpangan, ada ketidaksetaraan, ada trauma kembali kepada era Orde Baru. Bukan hanya ada potensi kekerasan yang kembali, tapi meritokrasi akan semakin hilang. Mereka yang telah dilatih di BUMN, ASN, kuliah bertahun-tahun, akan kalah dengan TNI aktif yang cuma dikasih kursus bentaran doang. Apakah benci TNI? Ya justru enggak. Kita pengen TNI pada tempatnya, sipil pada tempatnya. Untuk solusi perwira non-job sudah banyak kok kajiannya. Kalau pengen tetap maksa solusinya adalah TNI aktif megang jabatan sipil, oke, fine. Tapi publik juga kalau gitu berhak menuntut sipil aktif boleh megang senjatanya TNI. Gimana? Please convince me kenapa RUU TNI itu bagus, oke? Gini aja nggak tahu nih, gue kasih tahu kenapa RUU TNI itu penting. Karena ini sesuai sama spirit efisiensi. Coba bayangin deh, buat apa keluar duit banyak untuk hire orang yang punya skill kalau bisa hire TNI aktif aja yang gajinya lebih hemat. Justru menurut gue ya aneh, tau nggak orang-orang yang takut sama RUU TNI ini. Orang-orang pada kayak kita takut dui fungsi TNI kembali lagi, kita takut dui fungsi TNI. Bro, ini bukan dui fungsi TNI, ini TNI multitasking. In this economy penting loh punya double job. Justru dengan TNI ngambil double job itu mengajarkan kita betapa pentingnya punya multiple stream of income. TNI aja hasil, masa Anda tidak? Udah gitu dengan adanya TNI di pemerintahan itu juga bagus untuk meningkatkan kredibilitas. Kita semua tahu saat ini orang-orang pada apatis sama pemerintah. Kita butuh sesuatu yang benar-benar bisa bikin rakyat kembali peduli. Dan gak ada yang lebih efektif bikin orang peduli daripada ditodong senjata. Dan bukan cuma kepedulian rakyat yang meningkat, kepuasan rakyat terhadap instansi juga meningkat. Karena kalau misalkan lo mau komplain terus ditodong senjata, itu pasti lo akan kayak, gak usah komplain lah, bagus kok ini semua, bagus. Kalian semua kerjanya luar biasa, mantap. Izin pimpinan? Ya, silakan Pak. Jadi yang saya maksud itu untuk revisi undang-undang. Kalau Pak Marwi bilang merah putih, iyalah Pak, kita semuanya merah putih Pak. Tapi jangan ada RUU TNI ini, mumpung Pak, ada kesejahteraan prajurit, kita bisa tambahkan pasal yang bagus untuk prajurit, kenapa tidak? Jadi intinya saya mau tekankan, tadi Wakasal udah bilang ada biaya tambahan, it's good. Tapi kalau ada undang-undang yang kita revisi bisa meningkatkan kesejahteraan prajurit, why not? Kenapa enggak? Jadi tolong Bapak lihat lagi, kalau memang udah cukup ya, semua juga cukup. Namanya tentara merah putih kita. Ada nggak ada biaya bikin kodam, kita bikin kodam. Tapi masalahnya bukan di situ. Uang lauk pauk 70.000 apakah cukup? Kita punya prajurit ninggalin lagi bunting-bunting istrinya ke medan tempur. Kok kenapa-napa? Apakah cukup untuk biayain anaknya apabila terjadi sesuatu dengan prajurit tersebut? Ya tolong mumpung ada revisi undang-undang ini dipikirkan out of the box gitu loh. Untuk kesejahteraan prajurit. Itu aja Pak. Terima kasih. Kalian tahu nggak sih, ada satu hal yang paling saya takutkan ketika RUU TNI ini disahkan. TNI adalah kesatuan yang fungsi utamanya untuk menjaga keamanan negara. Nah, untuk menjaga keamanan negara, anggota TNI aktif itu dibekali senjata api. Dan sedangkan kemarin-kemarin aja ada begitu banyak kasus nyawa melayang di tangan oknum TNI. Jadi bayangkan, kalau seandainya anggota bersenjata ini diberi kendali penuh untuk menjabat jabatan sipil alias menjadi regulator atau bahkan eksekutor dari regulasi dari pemerintah, akan ada berapa banyak lagi nyawa melayang di tangan oknum TNI yang punya dalih menjaga kepentingan dari pemerintah.
ketika angkatan bersenjata punya kendali penuh atas regulasi pemerintah, orang pertama yang akan terancam keamanannya adalah warga sipil. Dan faktanya nih, ketika warga sipil berhadapan dengan pemerintah yang notabene nggak punya senjata api aja, warga sipil yang paling dirugikan, warga sipil yang pasti akan kalah. Jadi bayangkan kalau seandainya warga sipil berhadapan dengan regulator atau pemerintah yang backgroundnya bersenjata api. Gak usah gimana-gimana, udah bayangkan aja. Kalian pasti tahu jawabannya. Kalian pasti tahu apa yang saya takutkan.